خلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab fil mubadarah ilal khairat, bab untuk segera melakukan kebaikan. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang keempat dari bab fil mubadarah ilal khairat, ya. Hadis yang keempat yaitu datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis ar-rabi'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqatin a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin kadza muttafaqun alaih. Al hulqum majra an-nafas wal mari'u majra at-ta'am wasyarab wallahu a'lam. Hadis yang keempat ini yang menjelaskan tentang betapa pentingnya agar kita untuk menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Dalam hal ini hadis sanadnya dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki telah datang kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, seorang laki tadi berkata atau bertanya
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ya seseorang entah itu sahabat ya yang mereka tidak atau belum mengetahui tentang suatu ilmu ya mereka itu bisa langsung bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah masih berada di sisi mereka. Ya, jadi langsung mereka bertanya. Ya, nah laki-laki ini yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan lam akif ala ismuhu. Ada pendapat mengatakan ya orang tersebut atau laki-laki tersebut nggak diketahui namanya. Siapa nih? Ya, yang datang kepada Nabi saat itu dia bertanya kepada Rasul. Ya, kila ada yang mengatakan annahu Abu Dzar. Ya, ada pendapat mengatakan laki-laki tersebut adalah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, tuh. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ya, ya Rasul, kata Abu Dzar nih. Ya, ayyus sadaqatin, sedekah apakah a'zamu ajran yang pahalanya lebih besar? Ya. Jadi Rasul nih ditanya, ya Rasul, ya sedekah apa sih yang pahalanya itu paling besar? Tuh. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang laki-laki tadi, ya, antas saddaqa wa anta sahihun, kata Nabi. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang sangat besar dari sedekah yang kamu keluarkan, ya, Nabi bilang hendaklah engkau bersedekah atau mengeluarkan sedekah wa anta sahihun, ya, saat kamu dalam keadaan apa ya? Sehat. Ya. Jadi kalau udah sakit-sakitan baru sedekah, bukan nggak manfaat. Ya, pahalanya sih ada, tapi tidak sebesar saat kita lagi apa? Ya, sakit, sehat tuh. Ya, ini kadang-kala kan banyak di antara kita ini, ya, yang belum mengetahui tentang betapa keutamaan yang Allah akan berikan kepada siapa itu? Orang-orang yang rajin bersedekah. Ya, yang diantaranya kan sedekah itu fungsinya apa tuh? Untuk apa? Tolak bala. Ya. Ada yang kedua bilang untuk membuka pintu rezeki. Ya. Yang ketiga untuk apa? Penyembuhan terhadap suatu penyakit yang kita derita. Tuh, ya. Jadi jangan kita sedekah ini kita getolin saat kita udah apa? Sakit. Ya. Jadi saat kita lagi sehat, badan kita sehat, ya, di situ tuh Nabi bilang apa? Kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang sangat besar dari sedekah, keluarkanlah sedekah ketika masih dalam keadaan apa? Sehat. Tuh. Ya, tuh. Yang kedua, syahihun. Ya, syahih. Apa itu syahih? Syahih artinya ya ketika kamu masih dalam keadaan butuh dengan apa tuh? Harta. Ya. Jadi kan orang ya kalau namanya sedekah itu saat dia selalu menghitung-hitung ya tentang
betapa nanti harta yang kita keluarkan itu akan berkurang ya terhadap harta yang dia miliki, maka di situ akan timbul apa? Keraguan untuk dia ngapain? Mengeluarkan harta tersebut tuh. Ya, makanya dikatakan di sini ya apa namanya? Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan sudah menjelaskan. Kata Allah dalam Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dan Allah bilang begitu, ya. Lan tanalul birra bukanlah dimasuk atau ke dalam kategori kebaikan kata Allah, ya. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, sehingga atau kamu bisa apa? Menyedekahkan ya sesuatu baik itu barang ataupun harta yang kamu apain? Sukai. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak kita sukai, nah itu mah biasa. Ya. Tapi ketika kita memberikan kepada orang lain terhadap sesuatu yang kita suka, nah ini baru Allah bilang suatu kebaikan. Berat memang. Ya. Ketika contohnya aja dah. Kita punya suatu barang yang dulu lagi apa namanya itu lagi naik daunnya. Ya, kita punya cincin cakep. Ya, itu cincin kita apain tuh? Kita suka banget ya. Tahu-tahu apa? Ada orang yang suka. Kira-kira kita kasih enggak? Ada orang yang suka ya. Ya, kalau dulu mah enggak, dulu. Ya, tapi kalau sekarang masih aja deh. Ya, tuh. Emang berat, Pak. Kita memberi sesuatu apa yang masih kita sukai. Ya, kadang kala kan kita memberi kepada orang lain contohnya pakaian yang udah nggak kita pakai kan begitu. Ya, Pak, Bu, tolong datang ke rumah ya. Di rumah ada pakaian bekas tuh sayang-sayang kali aja bisa dipakai. Nah, pakaian bekas. Ya. Padahal kan Allah sudah katakan, ya, kalau kita mau dikatakan sedekahnya itu bermanfaat baik, kasih orang yang masih kita apa ya? Pakai. Ya. Jangan kita kasih orang yang udah nggak kita pakai. Karena logikanya aja Bapak Ibu sekalian, kita aja nggak pakai, kenapa kita kasih orang kan begitu. Ya, tuh, emang berat. Ya, ketika kita punya barang, orang minta, ya paling kita, lu nggak kira-kira minta barang sama yang gue suka. Gitu. Ntar gue kasih dah, gue beliin yang lain, tapi jangan yang ini kan begitu. Ya, itu biasanya jawaban seperti itu ada saja itu. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tuh, ya, kalau kamu masih ada rasa suka dengan barang atau harta yang akan kamu sedekahkan, nggak akan kamu dapat pahala yang besar. Tapi kalau kamu memang mengikhlaskan atau meridhoi apa yang kau suka itu yang kau berikan, maka itu akan menjadikan apa? Pahala sedekah kamu itu pahala yang sangat besar. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga kata Nabi, kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang besar dari sedekah yang kau keluarkan, takhsyal faqra. Ya, tuh. Apa tuh? Ada rasa takut akan hidup susah. Ya. Tuh. Ya, duit gue keluarin, ntar gue susah hidup nih, gue punya anak gimana. Ya, udah pokoknya yang namanya ya sedekah yang kita keluarkan itu ya kita apa? Ikhlaskan saja. Pokoknya yang namanya rezeki itu pasti Allah sudah apa? Jamin. Ya, Allah sudah memberikan rezeki itu kepada siapa? Kepada hamba-hambanya itu udah dibagi-bagi. Ya. Kenapa, Pak? Memang biasanya tuh ketika kita akan melakukan kebaikan itu selalu timbul yang namanya apa tuh? Was-was. Ya, itu. Yang selalu membisik-bisikkan dalam hati kita itu siapa tuh? Setan. Ya, kata setan bilang buat apaan lo ngeluarin sedekah? Ya, mendingan lu pakai buat jalan-jalan. Ntar malam tanggal 31 malam tahun baru jalan sono ke puncak lu nginep enak sama anak bini lu. Ya, lu lihat nanti pergantian tahun di sono tuh enak katanya.
Ya, itu setan itu memang selalu ngajarin apa? Ya'idukumul faqra. Ya, asyaitonu ya'idukumul faqra. Tuh, setan itu selalu ngajakin kita hidup susah, tapi kita kadang nggak sadar. Ya, makanya kan dalam surah An-Nas Allah sudah katakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Apa lanjutannya? Malikin nas, ilahin nas. Nah, di sini Allah jelaskan min syarril waswasil khannas. Tuh. Ya, dari kejahatan yang selalu apa? Membisik-bisikan tuh, ya. Di mana tuh setan bisikan? Fi sudurin nas, ya, di dalam hati manusia tuh. Ya. Nah, jangan sayang menonton baru setahun sekali, lu sedekah mah kapan aja bisa katanya. Setan bilang gitu. Jalan sono kemana kek beli petasan kembang api, selalu rayain ntar malam. Ya, itu Pak. Ya, sekali lagi saya katakan kita jangan ikut-ikutan dah. Ya, yang namanya tahun baru, ya kita sekarang ini nggak nungguin tahun baru Pak, yang kita tungguin presiden baru. Ya, tahun baru mah tiap tahun kita nungguin presiden yang baru, kita tungguin tuh tar. Ya, tahun baru udah biasa aja. Kenapa kok kita sibuk-sibuk tahun baru miladiah? Sementara tahun baru hijriah kita biasa aja. Ya, ada gak orang masang petasan tahun baru hijriah, ada gak? Ada. Ya. Saya yakin tuh yang pada pesta petasan masang kembang api itu, kalau kita lihat apa namanya itu, ya KTP-nya itu pasti apa? Islam Pak. Ya. Kita bilang kan ya Allah sayang, buang-buang duit itu ratusan ribu ya. Ya, kalau diajak sedekah susahnya nauzubillah min zalik. Tapi buat beli kita ada aja duit itu. Dari mana itu? Ya, kita nggak tahu. Ya, setan kan caranya banyak aja tuh. Ya, tolonglah kita punya anak, kita punya cucu diarahin aja, jangan usah ikut-ikutan lah. Ya, nggak ada urusan namanya tahun baru kita pakai sesuatu itu. Ya, yang penting kita jadikan tahun baru ini sebagai tahun apa? Ya, evaluasi kita, muhasabah kita, ya. Apa yang udah kita kerjakan tahun lalu, nah tahun baru apaan yang mau kita kerjain gitu. Ya, jangan pas tahun barunya doang seneng hura-hura begadang sana sini yang enggak jelas itu. Ya, tuh. Ada, kita jangan ikut-ikutan, ya. Kalau kita mau manfaatkan ya manfaatkanlah, silakan untuk kita apa? Bermuhasabah. Ya, untuk kita mengintrospeksi diri kita tuh, ya. Jadi biasanya itu setan bilang, ya, kalau kamu masih punya rasa takut miskin, takut hidup susah, lantaran kalau kamu sedekah itu nggak bakal lah kamu dapat apa ya, pahala yang besar dari sedekah yang kau keluarkan. Ya, jadi udah yakin, ya, kalau kita mengeluarkan sedekah pasti Allah apa bakal ganti. Ya, kalau kita nggak ngeluarin justru nanti harta kita bakal apa? Bakal hilang yang nggak jelas tuh. Ya, coba Allah Maha tahu lah, ya. Tuh. Kemudian yang keempat, ya, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari sedekah yang kita keluarkan, ya, jangan apa? Ta'malul ghila. Tuh. Ya, jangan apa? Ada keinginan ingin terus menjadi orang apa? Kaya. Ya. Jadi kalau kita masih perasaan pengen kaya dengan kita sebab nggak mengeluarkan sedekah, nah ini nggak bakal Allah kasih apa? Pahala yang besar dari sedekah yang kita keluarkan. Ya, situ kan dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berlipat-lipat ganjaran pahala yang Allah akan berikan saat kita mengeluarkan infak ataupun sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 jadi 70. 70 jadi 100. Tuh. Tapi di situ kan Allah belum selesai. Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Tuh. Ya, bukan hanya 100 tapi Allah bakal melipat gandakan, ya, ganjaran ataupun pahala
terhadap orang-orang yang mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita nih sekarang nih, kita lagi diminta nih perjuangan kita, roh jihad semangat kita nih Pak. Yang pertama untuk saudara-saudara kita nih yang sedang mendapatkan cobaan ujian yang begitu berat, ya, yang setiap hari mereka dihujani dengan peluru-peluru, ya, yang itu kalau kita bilang bukan saja mereka berjuang berjihad untuk dengan harta mereka, akan tetapi menjadi taruhannya apa? Nyawa mereka itu. Ya. Nah, kalau kita punya sesuatu ya yang Allah sudah titipkan kepada kita, kita punya harta, ayo kita infakkan, kita donasikan sebagian harta kita itu dalam rangka apa? Untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang apa? Terzolimi. Ya. Jangan kita diam-diam baik di sini, Pak. Ya, ayo dong tunjukkan kalau mereka itu siapa? Saudara kita. Ya, kan Allah sudah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman semuanya itu apa? Bersaudara. Ya, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Enggak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Ya, tuh, la abyadin wala aswadin, enggak ada beda dengan orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Ya, kesemuanya mereka siapa? Saudara kita. Kalau sudah menyebut atau berkata dengan ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka siapa? Saudara-saudara kita, Pak. Ya, saudara yang seiman, ya kan? Tuh, perlu kita apain? Kita bantuin, ya. Ya paling tidak doa lah, ya. Kita sisihkan doa terbaik kita tuh untuk saudara-saudara kita yang sedang terzalimi. Ya, saat kita bangun malam, Pak, tahajud, sholat hajat, masukin doa untuk saudara-saudara kita tuh. Ya, jangan kita punya doa buat kita doang. Ya, kalau kita doain orang atau saudara kita yang mereka tidak tahu, pasti Allah bakal beri apa ya, yang kita doain untuk saudara kita, buat kita dan juga buat siapa? Orang yang kita doain. Ya, makanya sisihkan doa terbaik kita, ya, entah itu di waktu-waktu yang mustajab, ya, ataupun waktu-waktu yang memang Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu, Pak. Yakin kalau doa kita bakal diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ya. Ya, jangan sampai kalau ada rasa ingin masih jadi orang kaya tuh, ya. Nah, di sini yang kita garis bawahi. Wala tumhil, tuh kata Nabi. Wala tumhil, jangan engkau apa? Tunda-tunda. Ya, tuh. Kita punya rezeki, ya, punya harta yang Allah titipkan, itu hanya sekedar amanah dari Allah. Ya, Allah sudah katakan wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Tuh. Ya, wa fi amwalikum, dan di dalam harta yang Allah titipkan kepada kalian itu haqqun. Itu ada hak buat siapa? Lis-sa'il, buat orang yang meminta. Tuh. Ya, tuh, wal mahrum, dan juga buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi jangan sampai itu kalau kita punya harta kita bilang tuh harta kita mutlak punya kita. Ya, hakikatnya kan Nabi bilang yang sebenarnya harta milik kita itu adalah apa tuh? Yang kita sedekahkan. Ya, kenapa? Karena itu akan berguna buat kita nanti. Ya, baik itu di dunia dan juga di akhirat itu. Ya, nah kalau harta yang kita simpen, ya, yang kita depositin di bank-bank itu, ya, kalau Nabi bilang tuh bukan harta kita itu. Ya, kenapa? Karena nggak memberikan manfaat buat kita. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, itulah hakikatnya harta punya kita. Kenapa? Karena itu akan memberikan manfaat untuk kita selaku orang-orang yang diamanahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan pernah nunda. Ya.
Kalau masih hidup, masih sehat tuh, ya, ayo kerjain untuk ngapain? Sedekah, sedekah, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kamu menunda-nunda hatta idza balagatil hulqum, ya, sampai itu ruh atau nyawa udah sampai di mana? Di tenggorokan baru ngomong. Ya. Udah ruh udah ibarat kata kita udah ngap-ngapan, ya, udah apa itu? Udah kita udah sakaratul maut, ya. Kita teriak kayak gimana juga kira-kira orang dengar enggak? Enggak dengar, enggak paham, ya. Tuh. Lah kalau orang itu udah sakit yang sangat seperti kondisi seperti itu tuh baru mau sedekah, apa manfaatnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juga mengatakan, ya, tuh apa ayatnya tuh? Apa ayatnya dalam surah Al-Baqarah juz 3 itu? Ingat enggak? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kata Allah. Anfiqu mimma razaqnakum, ya, bersedekahlah, berinfaklah kata Allah dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Tuh, ya. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang, ya, suatu hari, ya. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya, enggak berlaku lagi manfaat, enggak berlaku lagi harta buat kita. Nah, ini termasuk di dalamnya itu saat kita sedang dalam keadaan sakaratul maut. Tuh, di situ kita baru mau sedekah, enggak ada peluang lagi untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, justru di situ tuh Allah katakan, "Falamma idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Itu Allah katakan. Ya, apabila ruh nyawa sudah sampai di tenggorokan, Allah katakan apa? Wa antum hina idzin tanzurun. Di situ, ya, kamu atau kalian diperlihatkan oleh Allah di mana tempat yang sebenarnya yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, apa enggak ngeri gitu tuh. Ya, di situ kita udah ketahuan di mana tempat kita tuh. Ya, di kuburan seperti apa, ya, nanti di akhirat seperti apa, itu Allah udah perlihatin. Ya, makanya itu ketika ada orang sakaratul maut tuh Pak, ketika habis sakaratul maut dia meninggal, ada yang matanya apa itu melotot, ada yang senyum, nah itu bukti. Ya, ini orang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, betapa senangnya ketika habis sakaratul maut dia memejamkan matanya, mulutnya dalam keadaan apa? Tersenyum. Kenapa? Karena saat di situ Allah sudah memperlihatkan di mana tempatnya dia itu yang Allah bakal kasih. Ya, tapi betapa sakitnya, betapa menderitanya. Ya, setelah sakaratul maut yang begitu dahsyat saat dia memejamkan matanya, ya, terlihat tanda-tanda yang tidak mengenakkan untuk dia. Kenapa? Saat itu dia juga sudah diperlihatkan tempat yang buruk yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik tuh, ya. Nah, kalau udah ruh sampai tenggorokan jangan. Makanya nih, ya, kata Nabi, la tumhil, jangan tunda-tunda. Ya, jangan kita bilang ada istilah ntar aja dah. Ya, so, sedekah mah kapan aja boleh, bukan masalah sedekah kapan aja boleh. Ya, kita emang yang namanya maut kita tahu kapan bakal datang. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana Allah akan cabut nyawa kita. Ya,
kapan, hari apa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik berapa, lagi ngapain kita bakal mati, tahu gak kita? Ada yang tahu, Pak. Ya, ini penegasan Nabi itu dengan kata-kata la tumhil, jangan pernah menunda-nunda. Ya. Tuh, apalagi sampai apa? Hatta idza balagatil hulqum. Kalau udah roh sudah sampai di tenggorokan baru dia ngomong. Kulta, engkau mengatakan lipulanin kaza. Tuh, buat si fulan bagiannya segini dah. Ya, walipulanin kaza, dan buat si fulan segini dah. Ya, wa qad kana lipulanin kaza, dan buat fulan bagiannya segini dah. Apakah bermanfaat saat itu? Tidak bermanfaat lagi. Ya, tuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh. Yauma la yanfa'u, hari di mana tidak bermanfaat, malun, harta, wala banun. Apa itu? Anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat adalah orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan apa? Hati yang tenang, damai itu, ya. Jangan, Pak, kita suka menunda-nunda kebaikan. Ya, sebagai contoh aja nih, semasih Allah kasih kita umur sehat, ya, kesehatan yang Allah berikan tuh kita lihat kira-kira Allah suruh ngapain ya? Kalau bilang suruh ngaji ya ngaji yang benar. Ya, datang di majelis taklim dah, duduk aja nggak apa-apa, nggak disuruh baca, nggak disuruh ngapalin, nggak. Ya, yang penting duduk, hadir, ya, mau senderan, mau tidur, mau ngelamun, gak apa-apa. Ya, yang penting apa? Hadir di majelis taklim. Untuk ngapain? Mengambil fadilah atau keutamaan yang Allah bakal berikan saat kita hadir di majelis taklim, Bang. Ya, jangan pernah kita apa? Ya, tunda-tunda kebaikan, ya. Besok aja dah, ntar aja dah, jangan. Ya, tuh Nabi suruh apa? Ya, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Tuh, ya, badiru bil a'mali as-salihah. Ya, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu suatu kebaikan, lakukan, Pak. Ya, tuh. Yang paling terkecil adalah kebaikan itu apa? Nabi katakan imatatul adza anit thoriq. Ya, anit thoriq itu membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan, itu suatu kebaikan, bahkan itu ternilai sedekah. Tuh, ya, membuang sesuatu yang membahayakan. Entah itu duri, ya, entah itu berupa sampah, Pak. Kadang-kala kan orang nggak sadar. Contohnya, Pak, kita buang sesuatu yang membahayakan. Ya, bisa jadi orang nggak bahaya, binatang bisa nggak? Bisa. Ya, saya pernah melihat kucing lagi pengen kawin, ngejar perempuan, ya, ngejar kucing betina, lagi lari kenceng itu kepleset dia. Ya, kenapa kepleset? Saya lihat situ ada kulit pisang. Coba bayangin, Pak. Ya, itu betapa sakitnya itu kucing jantan tadi itu. Ya, lagi asik-asiknya ngejar ya kucing betina, tahu kepleset karena ada apa? Orang yang membuang kulit pisang sembarangan. Lah coba kalau orang lain yang kena. Ya, jangan orang lain dah. Ya, kita punya anak lagi main, jatuh, dilihat jatuh kenapa? Lantaran ada orang buang kulit pisang, kira-kira kita ngomong nggak? Ngomong. Orang goblok banget buang kulit pisang sembarangan aja katanya. Nah, tuh, ya, makanya jangan kita suka menggampangkan sekecil apapun suatu kebaikan, Pak. Kalau bisa kita lakukan, dan jangan kita menganggap ya sekecil apapun kejahatan untuk tidak kita tinggalkan. Kalau namanya kejahatan sekecil apapun kita apain? Kita tinggalin jauh-jauh. Ya, jangan kita apain? Kita pelihara, ya, apalagi kita kembangkan, jangan. Itu sesuatu yang akan membahayakan buat diri kita dan juga untuk siapa? Keluarga kita, ya. Tuh. Jadi jangan sampai bersedekah kalau sudah
sudah sakit yang sangat parah, apalagi kalau sudah namanya dalam keadaan sakaratul maut itu nggak akan bermanfaat itu Pak. Semua pintu-pintu sudah diapain? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada penjelasan ya, al-halkum itu majra an-nafas. Ya. Al-halkum itu artinya tempat saluran pernapasan. Ya. Tuh. Jadi kalau kita motong hewan, Pak, saat Idul Adha, ya kan? Itu ada beberapa urat ataupun saluran yang harus dipotong, ya, yang harus diputusin. Ya, pertama itu saluran pernapasan. Ya, yang kedua saluran apa? Saluran tempat makanan tuh, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab wal mari'u. Nah, al mari ini majra at-ta'am wasyarab. Ya, tempat aliran makanan dan minuman. Tuh, ya. Jadi kalau nanti kita ketemu apa itu al-halkum? Al-halkum adalah majra an-nafas. Ya, tempat mengalirnya apa? Napas kita itu. Kalau al-mari'u majra apa? At-ta'am wasyarab, ya, tempat aliran makanan dan minuman, ya, itu. Jadi jangan sampai sekali lagi penekanan yang sedang kita pelajari ini kita sedekah kalau kita sudah sakit-sakitan. Ya, kita berbuat kebaikan kalau kita sudah apa? Ya, sakit-sakitan, kita udah tua, kita udah payah, baru kita mau melakukan kebaikan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat disayangkan. Ya, saat kita dikasih sehat, ayo manfaatkan kesehatan yang Allah berikan dengan kita apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Saat kita masih muda, ayo kita manfaatkan masa muda dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jangan nunggu ntar kalau udah tua aja. Siapa yang ngejamin kalau kita bakal hidup sampai usia tua? Ya, nggak ada yang bisa menjamin kapan, di mana, sedang apa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa maut akan menjemput kita. Itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekali lagi ya, jangan pernah kita suka menunda kebaikan. Nah, yang kita garis bawahi dari hadis ini ya, ayo ya, lakukan kebaikan sebisa mungkin selama ada kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Ya, lakukan tindakan untuk kita berusaha meninggalkan apa tuh perbuatan maksiat sebisa mungkin, ya. Kalau kita untuk bisa meninggalkan maksiat tersebut, jangan sampai ada pemahaman, ya. Ada orang memahami, mohon maaf Pak, ada orang bilang dosa yang enggak diampunin cuma syirik katanya. Ya, kalau yang lain masih bisa diampunin. Terus, ya kalau kita berzina aja nggak apa-apa. Ya, kita ngelakuin suatu maksiat, kita bertobat diampunin sama Allah. Ya, pertanyaannya, ya, kira-kira kita bisa tahu nggak kalau kita bakal dikasih kesempatan untuk kita taubat? Kan nggak tahu. Ya, so, ada orang Pak bilang seperti itu pendapat itu. Ya, dibilang nggak apa-apa dah. Ya, yang penting kita nggak jadi orang musyrik katanya. Kalau dosa-dosa besar mah kita taubat sama Allah bakal diampunin. Kalau diampunin, kalau kita punya dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Nah, kalau enggak mau kemana kita? Ya, jangan pernah kita ingin mengikuti sesuatu menurut keinginan nafsu kita, Pak. Kita nggak bisa ngikutin sesuatu itu karena kemauan kita. Kita harus ngikutin aturan siapa? Allah. Ya, jangan kita egois agar Allah mengikuti aturan kita, nggak bisa. Ya, yang penting yang seharusnya adalah apa? Kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena aturan-aturan yang Allah buat itu tentunya akan memberikan manfaat untuk siapa? Untuk kita, ya, untuk kebahagiaan kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Ya, tuh. Nah, karenanya sekali lagi jangan kita pernah suka menunda-nunda kebaikan sekecil apapun. Lakukan ya kebaikan itu, apalagi kita sedekah. Yang Nabi tadi ditanya, kalau kita ingin mendapatkan pahala sedekah yang besar, jangan kita sedekah dalam keadaan sudah sakit. Ya, jangan kita sedekah ada perasaan takut hidup miskin. Jangan kita sedekah dalam diri kita perasaan pengen hidup kaya raya selamanya.
Jangan kita sedekah kalau kita pengen apa? Ya, pasti pengen apa? Ya, cinta kepada harta. Ya, itu nggak bakal kita dapat pahala yang besar meskipun kita sedekah. Ya, tapi kalau kita bisa meninggalkan hal-hal tersebut, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang luar biasa seperti pertanyaan yang diajukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita agar bisa kita melakukan apa-apa yang menjadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya. Baik Pak, Ibu sekalian, saya kira cukup satu hadis dulu pada pagi ini kita baca. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah kita akan bertemu pada tahun yang akan datang. Ya, karena ini Sabtu terakhir daripada bulan Desember. Insya Allah Sabtu yang akan datang kita sudah memasuki ya tahun 2024 dan insya Allah kita punya presiden yang baru. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, jangan malas ngucapin amin, Pak. Ya. Tapi proses Bapak mau ngucapin amin aja saking fanatiknya doa, sholat nggak mau baca amin. Ya, orang kadang nggak tahu itu sesuatu itu. Ya, fanatik nggak boleh ke siapa aja sih. Ya, itu. Ke partai apalagi fanatik buat apaan? Ya. Saking fanatiknya sama salah satu paslon, sholat nggak mau baca apa? Amin. Gimana itu? Amin apa urusannya? Ya, amin artinya al-qabul, terima kan? Ya. Tuh, jangan kita kepancing dengan hal-hal ya yang apa tuh? Yang menurut akal sehat kita itu nggak ada kaitannya. Ya, biarin aja dah. Ya, hal kayak gitu mudah-mudahan Allah kasih hidayah aja. Ya, sehingga bisa memahami sebenarnya apa makna amin yang sebenarnya. Ya. Dulu Bang dia nggak baca amin. Kan baca. Kenapa sekarang baru masalah-masalah amin itu? Ya. Sekali lagi biar Allah kasih hidayah kepada beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya silakan.